عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah azza wa jal. Kita masih diberikan oleh Allah azza wa jal berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kemampuan. Kita masih diberikan kemampuan untuk menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita pada risalah itu Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk kepada bagian yang pertama dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu terkait dengan Arkanul Iman As-Sittah, rukun iman yang 6. Naam, tafadhal akh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, fahadha i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurati ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Ya, ini sudah kita bahas ini pada pertemuan kita yang lalu ya, bahwa ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sudah sebutkan kenapa disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebut juga dengan Al-Firqah An-Najiyah, disebut juga dengan At-Taifah Al-Mansurah, itu kelompok yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini adalah agar supaya kita berusaha menyesuaikan diri atau menjadikan apa yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala berupa akidah yang benar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita terapkan pada diri kita. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya sekedar pengakuan, klaim tanpa bukti. Karena semua orang hari ini mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi apakah betul apa yang dia yakini, apa yang dia imani adalah merupakan i'tiqad ataupun keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka Asy-Syaikh mulai menjelaskan tentang al-iman. Naam. Sama dengan terjemahnya juga boleh. Wa huwal imanu billah. Wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Naam. Lalu kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mulai menjelaskan bahwa i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dimulai dari iman kepada Allah, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya iman kepada kitab, putusan, wal ba'thi ba'dal maut, ini maksudnya adalah al-yaumil akhir, iman kepada hari akhir, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik dan
buruk. Jadi ini Asy-Syaikh menjelaskan secara global. Nanti akan ada perincian setelah ini, tetapi kita ingin jelaskan terlebih dahulu bahwa yang pertama, al-iman ini adalah merupakan masalah yang pertama kali terjadi perselisihan silang sengketa antara kaum muslimin dengan al-Khawarij, yaitu terkait dengan masalah iman. Maka oleh karena itulah Asy-Syaikh memulai pembahasan dengan menjelaskan tentang al-iman, karena memang ini pertama kali yang terjadi perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan Al-Khawarij, yaitu terkait dengan masalah iman. Yang nanti kemudian juga muncul firqah yang menjadi kontranya Al-Khawarij, yaitu Al-Murji'ah. Pertama, kita ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan al-iman. Al-iman secara bahasa itu adalah at-tasdiqul jazim, yaitu pembenaran yang sungguh-sungguh, yang tidak ada keraguan padanya. Adapun iman, menurut as-salafus salih, kebanyakan salafus salih, jumhurus salaf, mereka mengatakan iman itu adalah qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ini adalah definisi kebanyakan dari as-salaf ketika mendefinisikan iman, yaitu iman adalah qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Dan yang dimaksud dengan qaulun wa amalun, qaul ini ada dua macam. Yang pertama adalah al-qaulu bil lisan atau qaulul lisan, ucapan dengan lisan. Dan yang kedua adalah qaulul qalbi, perkataan dengan hati. Apa yang dimaksud dengan perkataan dengan hati? Yaitu membenarkan maksudnya. Membenarkan dengan hati. Lalu kemudian selanjutnya yang kedua adalah amal. Amal juga ada dua. Yang pertama adalah amalul qalbi, amalannya hati. Seperti takut, cinta, berharap. Dan yang kedua adalah amalul jawarih, yaitu amal anggota badan. Maka berdasarkan definisi jumhurus salaf atau mayoritas salaf ini, maka yang namanya iman itu terdiri dari 4 komposisinya. Yang pertama ucapan lisan, yang kedua ucapan hati, lalu kemudian yang ketiga perbuatan hati, dan yang keempat adalah perbuatan anggota badan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut ibadah seperti salat oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan iman. Salat oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya bagian daripada ayat yang ke-143 dari suratul Baqarah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud dengan iman kalian di sini adalah salat kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian, tetapi lafadznya di dalam ayat Al-Quran disebut dengan iman. Nah, salat ini adalah merupakan salah satu ibadah yang terkumpul padanya seluruh komponen-komponen keimanan yang kita sebutkan. Qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, Allahu Akbar misalnya. Lalu kemudian dia hatinya membenarkan, itu namanya ucapan hati. Hatinya membenarkan, mengimani, membenarkan apa yang dia ucapkan. Lalu kemudian ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, hatinya membenarkan dan juga bergerak seperti mengagungkan, memuliakan Allah, membesarkan Allah. Itu berarti amalnya hati. Lalu kemudian disertai dengan
gerakan anggota tubuh seperti misalnya mengangkat tangan. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala menyebut salat dengan iman. Karena terkumpul di dalam a'mal as-salah, amalan-amalan salat, perbuatan-perbuatan salat, semua yang disebut di dalam iman sebagai definisinya tadi kita sudah jelaskan di awal, masuk semuanya di dalamnya. Adapun orang-orang munafik, maka dia hanya mengucapkan tapi tidak ucapan lisan, tapi tidak disertai dengan ucapan hati, yaitu pembenaran hati. Dia hanya berbuat pada anggota badan, amal, tetapi tidak disertai dengan amalan hati. Seperti cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tidak. Jadi walaupun dia mengucapkan syahadat, walaupun dia salat, dia hanya ucapan zahir, lisan, dan perbuatan zahir anggota badan saja. Tapi tidak di dalam hatinya, karena dalam hatinya tidak membenarkan, ingkar, tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah Rabbul Alamin. Adapun Abu Talib dia telah membenarkan dengan hatinya akan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak ucapkan dengan lisannya. Maka ini juga tidak disebut sebagai orang yang beriman dengan yang sebenar-benarnya. Bahkan tidak disebut Islam karena dia tidak mengerjakan amalan zahir. Maka iman dengan definisi yang umum tadi yang kita sudah jelaskan, definisinya pendek, mudah dihafal. Dan ini lafaz dari mayoritas para salaf. Qaulun wa amalun. Tapi kita sudah jelaskan tadi masing-masing ada dua. Maka definisi ini yang lebih kuat ya dibandingkan definisi sebagian para mutaakhirin. Mutaakhirin itu artinya orang-orang yang di belakang. Orang-orang yang di belakang. Karena orang-orang yang di belakang, mutaakhirin memberikan definisi iman adalah al-qaulu bil lisan. Diucapkan dengan lisan, wal i'tiqadu bil janan, diyakini dengan hati, wal amalu bil jawarihi wal arkan, dan beramal dengan anggota tubuh. Ini definisinya mutaakhirin, definisinya orang di belakang. Ya, dibandingkan jumhurus salaf, dibandingkan mayoritas salaf, yang definisinya hanyalah qaulun wa amalun, sangat ringkas, sangat pendek. Dibandingkan dengan definisi yang kedua, mana yang lebih utama? Definisi pertama, definisi kedua? Mana yang lebih utama? Definisi pertama, qaulun wa amal. Definisi yang kedua, al-qaulu bil lisan, wal i'tiqadu bil janan, wal amalu bil jawarihi, wal arkan. Mana yang lebih utama? Definisi pertama, definisi kedua? Qaulun wa amalun. Kenapa? Kenapa, Pak? Ada 4. Kalau definisi yang kedua? Ya? Kalau definisi yang kedua kan tadi diucapkan lisan, dibenarkan hati, dibuktikan dengan amal anggota badan. Cuma 3, betul. Sedangkan definisinya mayoritas salaf tadi mencakup berapa? 4. Berarti yang kurang dari definisi yang di belakang apa? Apa? Amal hati, na'am, sah itu. Karena dia hanya menyebutkan al-amal bil jawarih wal arkan. Al-jawarih wal arkan itu maksudnya anggota tubuh. Beramal dengan anggota tubuh. Berarti satu ada yang tidak tersebut di sini. Yaitu amalan apa? Amalan hati. Nah. Jadi bedakan antara qaulul qalbi, ucapan hati, dengan amalul qalb. Qaulul qalbi, ucapan hati itu tadi meyakini, membenarkan apa yang kita ucapkan. Misalnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita benarkan itu. Kita yakini itu benar, i'tiqad. Tetapi kalau amalan hati itu bergeraknya hati ketika membenarkan itu. Misal contoh, Rasulullah SAW apabila beliau SAW salat malam melewati ayat-ayat azab, baca. Beliau membaca ayat tentang azab, lalu kemudian hati membenarkan akan adanya azab dan seterusnya. Itu namanya i'tiqad bil qalb. Lalu kemudian hati bergerak, takut. Hati bergerak dengan sebab pembenaran itu, hati pun bergerak menjadi takut.
Akhirnya kemudian itu berdampak pada anggota tubuh, lisan pun berucap lagi, berdoa lagi, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut, al-khauf wal raja itu amalul qalb, amalan hati. Membenarkan apa yang kita ucapkan, yang kita katakan, meyakininya itu qaulul qalb. Ucapan hati. Bedakan antara qaulul qalbi wa amalul qalb. Ya, ucapan hati yaitu pembenarannya hati dan amalnya hati. Nah, iman itu mencakup ucapan, membenarkan, dia ucapkan dengan lisan, hatinya membenarkan, dan juga hatinya bergerak mengikuti apa yang dia benarkan itu tadi. Dan ini penting. Ya. Dan ini adalah definisinya Ahlus Sunnati wal Jamaah, definisinya jumhurus salaf. Adapun definisi yang di belakang tadi ada kurang saja satu, tetapi ya tadi lebih utama menggunakan definisi yang digunakan oleh mayoritas salaf. Bahwa al-iman adalah qaulun wa amalun. Nah, lalu kemudian selanjutnya al-khawarij. Bagaimana dengan al-khawarij? Al-khawarij meyakini itu. Bahwa al-iman adalah qaulun wa amal. Al-khawarij meyakini itu. Tetapi mereka tidak membedakan mana yang apabila tidak dilakukan iman jadi hilang, mana yang apabila tidak dilakukan iman hanya sekedar berkurang. Nah, para ulama as-salaf atau generasi salaf pun memberikan tambahan keterangan lagi. Yazidu wa yanqus. Iman itu bisa apa? Bertambah, bisa juga berkurang. Sudah cukup ya? Tidak usah ditambahkan keterangan lagi. Karena bertambah dan berkurangnya iman, ya berdasarkan 4 hal yang tadi kita sudah sebutkan. Berdasarkan 4 hal dari definisi iman yang tadi kita sudah sebutkan. Maka terkadang seseorang pada ucapan lisan, pada perbuatan anggota badan, tidak berkurang. Tidak berkurang. Mungkin juga tetapi bisa jadi pada pembenaran atau ucapan lisan dan ucapan hati dan amalnya hati, ia berkurang. Bahkan yang lebih sering mengalami bertambah dan berkurang adalah qaulul qalbi wa amalul qalb. Ucapan hati dan perbuatan hati itu yang sering kali berkurang. Bisa jadi ucapan lisan enggak kurang. Amalan badan tidak berkurang. Tapi pembenaran yang ada dalam hati dan amalan di hati berkurang. Contoh misalnya, kita salat misalnya. Jumlah rakaatnya enggak kurang, kita kerjakan penuh. Rukuknya, sujudnya, bacaannya pun tidak kurang, kita baca semuanya. Yang rukun seperti Al-Fatihah, yang dianjurkan seperti surat-surat yang lain ataupun zikir-zikir ini kita baca, tidak kurang. Tetapi pembenaran terhadap apa yang kita baca jadi berkurang. Begitu juga sama gerakan hati terhadap apa yang kita baca, ketika lewat ayat azab takutnya kurang. Ketika lewat ayat tentang janji Allah surga, harapnya kurang. Kecintaannya kurang. Jelas sampai di sini? Maka oleh karena itulah bertambah dan berkurangnya iman, ya baik itu ucapan hati, ucapan lisan, begitu juga perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Nah, apabila seseorang misalnya, kan kalau sebagian para ulama kan dengan itu juga di belakang, mutaakhirin, dengan bahasa yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan. Tetapi orang seringkali memahami bertambah dengan ketaatan itu adalah amalan zahir. Dia lupa bahwa ada amalan batin. Berkurang dengan kemaksiatan pun dia fahami itu amalan zahir. Dia lupa bahwa juga ada amalan apa? Batin di situ. Jelas sampai di sini. Kalau seseorang itu dia tidak mengerjakan amalan zahir, maka perkaranya juga zahir. Perkaranya juga zahir. Tetapi yang seringkali kita tidak begitu memperhatikan adalah amalan batinnya. Bisa jadi jumlah rakaatnya tidak kurang, bacaannya tidak kurang,
tapi rasa takutnya, rasa harapnya yang apa? Yang berkurang, termasuk juga membenarkan dengan hatinya dan seterusnya berkurang. Nah, maka oleh karena itu, qaulul qalbi, pembenaran dengan hati atau ucapan hati, pembenaran dengan hati, ini butuh kepada ilmu. Butuh kepada ilmu. Begitu juga nanti gerakannya hati butuh kepada ilmu. Yang dia baca dia faham tidak? Yang dia ucapkan mengerti dengan lisannya dia mengerti atau tidak? Dia bergerak melakukan itu faham atau tidak? Mengerti atau tidak? Apa maksudnya? Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Dan seterusnya. Dan iman itu memiliki arkan, ada rukun-rukunnya. Ada juga disebut dalam hadis disebut dengan syu'abul iman. Cabang-cabang keimanan. Apa bedanya antara rukun dengan syu'ab? Rukun dan syu'ab. Syu'ab itu tadi diterjemahkan dalam bahasa kita cabang-cabang keimanan. Kalau rukun iman, apabila dia tidak ada, maka iman hilang seluruhnya. Tetapi kalau syu'abul iman, ada yang kalau ditinggalkan, hilang keimanannya. Ada yang kalau ditinggalkan hanya berkurang saja keimanannya dan tidak hilang. Maka oleh karena itu, rukun iman masuk ke dalam bagian syu'abul iman. Rukun iman masuk ke dalam syu'abul iman. Karena di antara syu'abul iman, ada yang kalau ditinggalkan iman hilang. Tetapi ada juga di antara syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, kalau dia ditinggalkan, iman hanya berkurang. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, ini bagian daripada rukun. Bagian daripada rukun. Orang tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak dianggap secara zahir, tidak dianggap beriman. Maka orang itu misalnya tadi contoh Abu Talib, dia meyakini dengan hatinya qaulul qalbi, tapi dia tidak ucapkan dengan lisannya, maka dia tidak disebut sebagai mukmin, juga tidak disebut sebagai muslim. Tidak disebut sebagai muslim, tidak juga disebut sebagai mukmin. Apabila orang itu mengucapkan dengan lisannya tapi tidak membenarkan dengan hatinya, secara zahir dia disebut muslim. Zahir. Berlaku padanya hukum-hukum Islam, tetapi dia tidak disebut sebagai mukmin karena dia nifaq, munafik. Dia hanya benarkan dengan lisannya, ucapan lisan, tidak benarkan dengan ucapan hati. Kalau dia tidak benarkan dengan hatinya, dia tidak ucapkan, kafir jelas terang. Kafir jelas terang. Nah, Al-Khawarij menghukumi cabang keimanan yang semestinya kalau tidak melakukan itu atau melanggar itu hanya berkurang, tetapi menurut Al-Khawarij dia hilang sama sekali imannya. Dosa-dosa besar itu tidak termasuk sesuatu yang apabila dikerjakan bisa menyebabkan iman hilang sama sekali, tidak. Tetapi berkurang ya. Tapi menurut Al-Khawarij, orang yang mengerjakan dosa besar, imannya hilang sama sekali. Imannya apa? Hilang sama sekali. Nah, jelas di sini. Sinilah kekeliruannya Al-Khawarij. Al-Khawarij menghukumi orang yang misalnya tadi berbuat dosa besar, seperti contohnya al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, itu aslinya adalah dosa besar, tidak sampai kepada kufur kecil atau dosa besar yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Berhukum dengan selain hukum Allah, perbuatannya lah, tanpa dia meyakini bahwa boleh. Tetapi menurut Al-Khawarij, dia asal sudah berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia apa? Langsung dinyatakan keluar dari Islam, kafir, berlaku padanya hukum-hukum orang kafir. Oleh karena itulah, dengan sebab itulah mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena menurut mereka, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak berhukum lagi dengan Al-Quran. Tetapi ketika perang Siffin terjadi, sahabat Ali bin Abi Thalib ketika diangkat mushaf untuk berdamai, menerima damai, lalu kemudian diutus 2 utusan.
Dari pihak sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ada sahabat Amr bin Al-As. Dari pihak sahabat Ali bin Abi Thalib, tadinya yang mau diutus adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Tetapi akhirnya kemudian yang diutus adalah sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Menurut Khawarij, ini telah menyerahkan hukum kepada manusia. Menurut mereka. Karena menurut mereka yang namanya perang nggak bisa nih didamaikan dengan cara begini. Yang kalah menurut mereka berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ya harus dijadikan harta rampasan perang, lalu kemudian jadi budak dan seterusnya. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib nggak melakukan itu, karena ini bukan orang kafir ya. Mereka ini dianggap bughat ya, orang yang melanggar. Tapi menurut Khawarij, wah ini udah nggak benar. Akhirnya mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian mereka kharaju anit ta'ah, keluar dari ketaatan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sehingga sepulang dari perang Siffin, ketika hendak kembali ke Kufah, melewati satu tempat namanya Harura, mereka pun akhirnya berhenti di Harura itu dan tidak lagi mau mengakui sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai pemimpin mereka, sehingga mereka pun disebut juga dengan Haruri karena mereka mendiami satu wilayah yang namanya Harura. Inilah awal perselisihan yang muncul, atau firqah yang pertama kali muncul secara terang-terangan menjadi satu firqah di dalam Islam. Kedatipun sebelumnya ada seperti pengikutnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Nah, tapi kemudian ini juga diantara yang pertama kali muncul adalah Al-Khawarij. Ternyata mereka itu keluar. Kharaja anit ta'ah. Keluar dari ketaatan. Maka disebut dengan Al-Khawarij. Mereka keluar dari ketaatan, pintunya adalah dengan mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Kalau sudah kafir, maka tidak lagi ditaati, tidak lagi diikuti, bahkan halal untuk diperangi menurut mereka. Jadi pemahaman Al-Khawarij itu, mereka tidak keliru dalam masalah definisi iman, tidak. Tetapi ketika mereka mengklasifikasikan sesuatu yang tidak bisa membatalkan keislaman, mereka jadikan itu pembatal keislaman. Pembatal keimanan. Padahal itu mestinya hanya iman berkurang, tetapi menurut mereka imannya hilang. Ini Al-Khawarij. Lalu kemudian yang menjadi lawan mereka, jadi pelaku kebid'ahan itu, dia akan muncul bid'ah yang baru sebagai rivalnya. Lawannya mereka adalah Al-Murji'ah. Al-Murji'ah mengatakan bahwa di antara mereka ada yang mengatakan bahwa iman itu hanya keyakinan dalam hati saja, walaupun tidak diucapkan. Sehingga menurut ini yang paling ekstrim. Ini yang paling ekstrim. Pokoknya asal yakin dalam hati sudah iman itu. Menurut Murji'ah. Sehingga menurut Murji'ah, Abu Thalib iman. Abu Thalib beriman karena dia sudah meyakini dalam hati. Kalau seandainya bukan karena malu akan celaan kaumnya, dia sudah akan menampakkan keimanannya. Berarti kan sudah beriman itu. Ya makanya salah satu syair yang dinisbatkan kepada Abu Thalib, yaitu perkataannya Abu Thalib, dikutipkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir, "Alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bashariyati dina." Saya sudah yakin bahwa agamanya Muhammad adalah agama yang terbaik. "Walaula malamatun aw hadaru masabbatin lakuntu samhan bidzaka mubina." Kalau seandainya bukan karena celaan orang, niscaya saya sudah terang-terangan menampakkan hal itu. Itu berarti sudah meyakini dalam hati sudah. Sudah diyakini di dalam hati. Maka menurut Murji'ah, sebagian Murji'ah, bahwa Abu Thalib ini beriman. Dan ini menjadi perkataan sebagian Murji'atul Asy'ariyah. Sebagian Asy'ariyah ada yang mengikuti perkataan Murji'ah ini. Lalu kemudian selanjutnya di antara Murji'ah ada yang mengatakan pokoknya iman itu sudah diucapkan sudah. Cukup diucapkan sudah. Dan diyakini dalam hati sudah, walaupun dia tidak mengamalkannya. Cukup diucapkan, terus diyakini dengan hati sudah cukup, walaupun dia tidak mengamalkannya. Ini sebagian Murji'ah. Mereka hanya mengatakan bahwa amal itu adalah pelengkap saja. Amal adalah pelengkap saja. Jadi kalau tidak beramal, ya nggak apa-apa.
itu hanya pelengkap. Tetapi kurang, menurut mereka tetap keimanan kurang, tetapi hanya pelengkap. Loh kalau ahlu sunnah bagaimana? Ahlu sunnah perhatikan. Ahlu sunnah, menurut ahlu sunnah, di antara ucapan lisan, ada yang harus, itu harus, tidak boleh tidak, dan ada yang ya tidak harus. Misalnya contoh, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah ini harus. Tidak sah keimanan tanpa mengucapkan ini. Tetapi juga ada ucapan-ucapan yang tidak harus. Seperti Anda baca zikir, subhanallah, alhamdulillah. Itu kan tidak harus. Begitu juga di antara ucapan-ucapan ada yang hanya mengurangi keimanan. Tetapi ada juga di antara ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang bisa menghilangkan apa? Iman hilang sama sekali. Seperti ketika dia misalnya memuji sesembahan selain Allah Rabbul Alamin. Hilang sama sekali walaupun ucapan. Memuji-muji sesembahan selain Allah Rabbul Alamin. Dia puji-puji, dia sanjung-sanjung. Walaupun dia nggak nyembah itu, walaupun dia nggak sujud kepadanya, tapi dia puji-puji, bisa batal. Begitu juga sama perbuatan. Di antara perbuatan-perbuatan ada yang kalau dikerjakan bisa batal iman sama sekali. Ada juga perbuatan-perbuatan yang kalau dia tinggalkan hanya berkurang saja. Misalnya sujud kepada selain Allah Rabbul Alamin, ini kan perbuatan. Lalu dia mengelak, saya nggak meyakini kok, dan seterusnya, nggak bisa. Ini tetap bisa membatalkan iman. Ada juga di antara perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakan hanya mengurangi keimanan, misalnya mencuri, kurang iman. Kita tidak katakan tidak kurang iman, kurang keimanannya. Begitu juga seperti apa yang pernah terjadi atau dikutipkan oleh Al-Imam Tirmidzi tentang ijma'nya para sahabat. Bahwa orang yang tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, enggak pernah, walau marrah, walaupun satu kali, dengan sebab meninggalkan itu, meninggalkan salat secara keseluruhan, bukan satu persatu atau kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak, keseluruhan, maka dia keluar dari keimanan. Menurut ijma' para sahabat, kendati pun para ulama di belakang terjadi perselisihan. Ini bedanya, di ahlu sunnah tetap mengklasifikasi, ada perkataan, perbuatan. Begitu juga misalnya begini, dia nggak ucapkan, dia juga nggak berbuat itu, tapi hatinya meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Kufur ini. Dia diam aja. Tapi ketahuannya pas ditanya tentunya, menurut Anda gimana? Oh, ada yang lebih baik daripada hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Itu yang Anda yakini, iya. Kufur dia. Keluar dari Islam. Walaupun dia tidak mengamalkan yang dia sebutkan itu. Seperti lagi misalnya, dia tidak meyakini kewajiban salat. Tapi dia salat, tetap aja batal Islamnya. Iya. Saya salat juga kok, tapi menurut saya salat nggak wajib, batal Islamnya, sia-sia salat. Karena itu unsur keimanan juga kan, diyakini dengan hati. Dibenarkan dengan hati. Nah, para ulama yang mengatakan, mengapa kok ada orang mengaku beriman, tetapi kemudian dia tidak mengerjakan sholat sama sekali, lalu dia ditanya sholat itu wajib, maka bagaimana dia meyakini itu wajib, tapi sekalipun dia nggak pernah mengerjakannya. Ada orang, sholat itu wajib? Wajib. Anda yakin sholat itu wajib? Wajib. Kenapa Anda nggak pernah sholat sama sekali sepanjang hidupnya? Sepanjang hidup. Beda kalau sesekali sholat, sesekali enggak, sesekali sholat. Itu kan berarti ada sholatnya. Berarti meninggalnya karena malas. Itu tidak kufur, wallahu a'lam, nggak kufur. Tetapi Al-Imam Al-Hafidz Az-Zahabi katakan dosanya lebih besar daripada mencuri, daripada berzina. Satu kali sholat dia tinggal. Satu kali sholat dia tinggalkan, dosanya tanpa ada uzur dan seterusnya. Dan tentu kalau tanpa ada uzur kan berarti dia nggak bisa menggantinya. Maka itu tidak kufur kalau sesekali dia tinggalkan. Tapi kalau dia nggak sholat sama sekali, nah ini yang kemudian disebut oleh para ulama atau disebut dalam riwayatnya Imam Tirmidzi terkait perkataan para sahabat, ini kufur ini, keluar dari agama Islam. Tapi berbeda dengan puasa, berbeda dengan zakat, berbeda dengan haji. Itulah perbedaan, titik perbedaannya antara ahlu sunnah, al-khawarij dan apa? Al-murji'ah. Jadi ahlu sunnah tidak memutlakkan bahwa setiap amal itu hanya pelengkap saja, tidak. Amalan zahir ada kalanya dia jadi pelengkap iman, ada kalanya memang dia adalah pokok dari keimanan. Bertingkat-tingkat. Satu dengan yang lain bertingkat-tingkat. Dan perlu kita ketahui, permasalahan iman ini adalah merupakan permasalahan yang para ulama, termasuk diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri,
membahas panjang lebar. Di antara karya beliau adalah Al-Imanul Kabir, menjelaskan tentang iman. Panjang lebar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna iman dan seterusnya. Selanjutnya yang juga perlu kita jelaskan di sini adalah antara makna iman dan Islam. Ini juga perlu kita jelaskan sebelum kita nanti masuk pada poin-poin yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini. Apabila kita dapati kata iman dan kata Islam disebutkan pada satu tempat, maka iman stressingnya adalah pada amalan hati. Ucapan dan amalan hati. Sedangkan Islam stressingnya adalah pada amalan zahir. Seperti hadis Jibril. Contohnya seperti hadis Jibril. Yang dimana Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Islam, maka yang disebut semuanya amalan zahir. Anta syahada an la ilaha illallah, ucapan kan? Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, ini ucapan. Wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'az zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjil bait, yang dalam hadisnya Abdullah bin Umar, bunyal Islam ala khamsin. Ini semuanya amalan zahir juga, amalan zahir, amalan batin yang disebut di sini, amalan zahir. Amalan apa? Zahir, ucapan lisan dan perbuatan anggota badan. Tapi ketika ditanya tentang iman, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada Allah, malaikat, pada kitab, para utusan, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Ini semuanya amalan hati. Apabila iman dan Islam disebutkan pada satu tempat, maka masing-masing memiliki stressing makna. Tetapi apabila di satu ayat atau di satu hadis disebutnya salah satu, maka mencakup yang lain. Ya, maka mencakup yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Masuk ke dalamnya iman? Masuk. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu yang di surah Al-Imran 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya yang di surat Al-Baqarah tentang puasa 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Masukkah di dalamnya Islam? Masuk. Oleh karena itu para fuqaha mengatakan syarat wajib puasa yang pertama adalah apa? Islam. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu kan iman. Ya, masuk di dalamnya Islam. Jadi kata iman dan Islam apabila dia disebutkan secara terpisah, maka mencakup satu sama lain. Apabila dia disebutkan bersamaan di dalam satu dalil, seperti hadis Jibril, ada iman, ada Islam, maka stressing maknanya berbeda-beda. Lebih stressing maknanya pada masing-masing. Iman, amalan hati, Islam adalah amalan zahir. Nah, lalu kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi poin satu lagi, yaitu ihsan. Ihsan. Kalau kita perhatikan ihsan, itu meningkatkan amalan hati yang kemudian berdampak pada amalan zahir. Meningkatkan amalan hati sehingga kemudian berdampak kepada amalan apa? Zahir. Perhatikan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Jibril ketika ditanya tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Maksudnya sangat mengenal Allah, sangat memahami Allah Rabbul Alamin melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu berarti meningkat ilmunya tentang Allah Rabbul Alamin. Pembenarannya, yang lalu kemudian gerak hatinya, termasuk kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, tambah cintanya kepada Allah. Mahabbah. Berarti di situ isinya tadi ada amalan hati, ucapan hati, ada amalan hati.
pembenarannya terhadap Allah Rabbul Alamin meningkat karena dia kenal Allah, seakan-akan melihat Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu kemudian amalan hati pun bertambah, yaitu kecintaannya, harapannya. Fa illam takun tarah, kalau Anda tidak bisa sampai pada level yang pertama, bisa melihat Allah, sangat mengenal Allah detail melalui nama dan sifatnya, maka fa innahu yarak, yakinlah bahwa Allah yang mengawasimu, salah satu dari sifat Allah. Kalau yang ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah, itu Anda mengenali Allah melalui seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Tetapi kalau level yang di bawahnya ini, ihsan yang pertama, ihsan yang di bawahnya, meyakini salah satu dari sifat Allah bahwa dia selalu mengawasimu. Membenarkan dengan hatinya bahwa Allah selalu mengawasinya, salah satu dari sifat Allah. Yang lalu kemudian tumbuhlah rasa apa? Khauf, dan rasa khauf itu adalah amalan apa? Amalan hati. Maka ihsan itu artinya adalah itqanul amal, meningkatkan amal. Terlebih lagi amalan hati, yaitu qaulul qalbi, ucapan hati, dan juga amalul qalbi yang bisa mendatangkan dampak pengaruh pada baiknya amalan zahir. Sebagaimana hadisnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ingat bahwa di dalam tubuh kita dia ada daging yang kecil, segumpal daging. Kalau dia baik, seluruh anggota tubuh jadi baik. Kalau dia buruk, seluruh anggota tubuh jadi buruk. Nah, itu yang tadi kita katakan jadi sasaran ihsan itu. Ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Maka meningkatkan iman itu akan mendatangkan peningkatan pada Islam. Tentu juga akan mendatangkan peningkatan pada ketakwaan. Peningkatan iman, meningkat Islamnya, maka berarti meningkat juga ketakwaannya. Dan itu semua ditopang dengan ilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, diberikan kepadanya fiqh dalam agama, ilmu, penopangnya semuanya ilmu. Kuatnya iman, kuatnya Islam, kuatnya ketakwaan, meningkat semuanya, itu namanya jadinya ihsan. Maka kalau para khutbah, para khatib mengatakan mari kita tingkatkan iman dan apa? Islam, iman dan takwa kita, betul, cuman nggak dijelasin aja. Kalau dia jelasin maka itu bisa jadi berjilid-jilid itu khutbahnya. Ya, baik. Nah, meningkatkan iman itu maka permulaannya dari iman yang pertama. Antu'mina billah atau al-imanu billah. Bahkan kalau kita boleh meringkas rukun iman itu dari semua rukun yang ada 6 ini jadi 2. Atau kita ringkas lagi hanya jadi 1. Bagaimana penjelasannya? Yang jadi 2 dulu. Rasulullah SAW seringkali sabdakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifahu fala yu'dhi jarahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam, muliakan tamunya, hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya, dan seterusnya. Iman kepada Allah, hari akhir. Iman yang lain kemana? Iman kepada Allah dan hari akhir maksudnya adalah, perhatikan, seringkali wallahu a'lam hadis yang menjelaskan atau menyebutkan iman kepada Allah dan hari akhir, ini hadis yang ditujukan agar supaya terjadi perubahan-perubahan positif pada diri seseorang. Perubahan akhlaknya, perubahan perilakunya, perubahan perbuatan-perbuatannya. Kenapa? Yang disebut kepada iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah artinya dia berharap pahala janji dari Allah dan dia sadar betul dia datang dari Allah, diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Artinya dia tahu dari mana dia berasal. Itu diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Lalu kemudian iman kepada hari akhir, dia ngerti, dia faham, dia tahu kemana dia akan bermuara nanti pada hari akhir.
Ya, maka oleh karena itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, dia juga beriman kepada hari akhir. Yang dengan begitu dia jadi takut akan ancaman Allah, akan azab Allah. Dia jadi berharap akan pahala dari Allah Rabbul Alamin. Begitu. Nah, lalu kemudian bagaimana penjelasannya? Iman itu diringkas semuanya jadi satu saja. Yaitu iman kepada siapa tadi? Kepada Allah. Bagaimana itu? Malaikat ciptaan Allah. Iya. Yang menurunkan kitab siapa? Allah. Yang mengutus para utusan siapa? Allah Rabbul Alamin. Yang menetapkan hari akhir dengan berbagai macam fasenya siapa? Allah Rabbul Alamin. Yang menetapkan takdir siapa? Allah. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab. Rukun iman yang keempat, iman kepada para utusan. Iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ini semua bermuara pada iman kepada rububiyahnya Allah. Ya. Iman kepada apa? Rububiyahnya Allah Rabbul Alamin. Karena Allah yang ciptakan malaikat, Allah yang menurunkan kitab, Allah yang mengutus para utusan, Allah pun yang menetapkan kiamat, Allah juga yang menetapkan takdir. Rububiyah semuanya ini. Ya akhi. Al-imanu bi rububiyah. Maka iman kepada Allah, kalau kita mau breakdown, kita mau rincikan, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam arkanul iman itu semuanya bermuara kepada iman kepada rububiyahnya Allah Rabbul Alamin. Diringkas jadi satu. Maka oleh karena itu seringkali, perhatikan, seringkali di dalam Al-Quran, ketika kita dapati beriman kepada Allah, maka itu dia mencakup semua rukun iman termasuk uluhiyah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika membreakdown, menjelaskan iman kepada Allah mencakup beberapa poin, ada beberapa poin. Al-imanu biwujudillah, mengimani keberadaan Allah. Ini orang Nasara, orang Yahudi meyakini ini enggak, Pak? Keberadaan Allah. Yakin enggak mereka? Yakin. Musyrik Quraisy yakin enggak Allah ada? Maka ini enggak ada permasalahan kan? Iman biwujudillah, iman akan keberadaan Allah Rabbul Alamin. Dan sedikit sekali orang yang mengingkari ini. Ateisme itu sedikit. Ya. Jadi agama tauhid diistilahkan monoteis, gitu ya. Itu agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Tapi kemudian dari agama yang tadinya tauhid monoteis ini bergeser menjadi kesyirikan, menjadi politeis. Politeisme. Gitu. Ini bukan monetis yang duit itu, bukan, lain lagi. Ya. Jadi ateisme itu sebenarnya minoritas. Ateisme itu minoritas. Awal mula agama itu monoteisme, lalu kemudian bergeser menjadi politeisme. Dari tauhid berubah jadi syirik, tapi masih mengakui, cuman dia sekutukan, diakui Allah tapi disekutukan bersama dengan Allah Rabbul Alamin. Maka yang mengingkari keberadaan Allah sangat sedikit. Sangat sedikit. Kecuali orang-orang yang tadi betul-betul menentang fitrahnya. Yang kedua, mengimani rububiyahnya Allah. Mengimani rububiyahnya Allah. Mengimani rububiyahnya Allah, pertanyaannya sederhana. Kebanyakan musyrikun mengimani enggak rububiyah Allah? Mengimani enggak rububiyahnya? Orang Nasara mengimani rububiyah Allah. Yahudi mengimani rububiyahnya Allah. Musyrik Quraisy mengimani rububiyahnya Allah. Ya, kalau katanya kepada mereka wal insaltuhum man khalaqum la yaqulun Allah, kalau katanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka jawab Allah. Jawabannya benar. Dia. Bahkan mereka mengimani, ada sebagian mereka nanti sedikit demi sedikit dari kalangan kaum musyrikin menyimpang dalam hal rububiyah. Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap menyimpang. Dalam hal apa? Rububiyah. Tetapi secara umum rububiyah Allah mereka mengakui. Rububiyahnya Allah secara umum mereka mengakui. Begitu juga, perhatikan poin yang ketiga, mereka pun meyakini uluhiyahnya Allah. Meyakini bahwa Allah yang disembah, Pak.
Bedanya ketika menyembah Allah, mereka jadikan selain Allah bersama dengan Allah Rabb. Meyakini uluhiyah tapi disertai dengan kesyirikan. Jelas? Kami menyembah Allah juga, tapi lewat ini. Sebagaimana firman Allah di surat Az-Zumar ayat ketiga. Walladzina ittakhadhu min dunihim awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, mereka berkata, kami enggak menyembah mereka kok. Kami hanya jadikan mereka sarana untuk mendekatkan diri kami kepada siapa? Kepada Allah. Berarti kan mereka meyakini uluhiyahnya Allah. Tetapi mereka sekutukan Allah dalam uluhiyah. Mereka bukan berarti mengingkari uluhiyah, enggak. Mereka menetapkan uluhiyah. Kami nyembah Allah juga. Cuma lewat ini. Lewat Lata, lewat Uzza, dan seterusnya. Jadi artinya masalah mengimani uluhiyah itu bukan hanya sekedar meyakini, tapi kemudian pada prakteknya berbuat kesyirikan. Kan tadi kita katakan, yang namanya iman bukan hanya sekedar ucapan, pembenaran hati, tapi juga dibenarkan dengan hati dan perbuatan juga, dengan amal hati dan perbuatan juga, anggota badan juga. Lalu kemudian yang keempat, mengimani nama-nama dan apa? Sifat-sifat Allah. Mengimani nama-nama dan sifat. Nah ini kemudian nanti yang menjadi concernnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait iman kepada Allah adalah nama dan sifat. Concern yang akan dibahas nanti pada perincian penjelasan iman, minal imani billah, termasuk iman kepada Allah adalah terkait dengan al-asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik. Nah, orang yang meyakini keberadaan Allah, meyakini rububiyahnya Allah, bahkan meyakini uluhiyahnya Allah, namun pada prakteknya dia sekutukan Allah, disebut beriman tidak? Saya ulangi pertanyaannya. Orang yang meyakini akan keberadaan Allah, meyakini rububiyahnya Allah, meyakini uluhiyahnya Allah juga, tapi dia sekutukan dalam prakteknya, disebut beriman tidak? Disebut beriman enggak, Pak? Orang musyrik Quraisy itu disebut iman apa kafir? Surat yang turun qul ya ayyuhal kafirun apa qul ya ayyuhal mu'minun? Ya ayyuhal kafirun. Betul, Pak, karena dengan perbuatannya, walaupun dia membenarkan dengan lisan, dengan hatinya, tapi perbuatannya menyimpang, batal imannya. Maka kalau begitu, kalau kita dapati di dalam Al-Quran, beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, maka harus terkumpul semuanya itu dan tidak ada yang boleh tercecer sedikit pun. Iman akan keberadaan Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyah Allah, ya yakini dan juga pada prakteknya, termasuk juga dalam bab apa? Nama dan sifat-sifat Allah. Maka oleh karena itu, dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, nanti ada pembahasannya juga. Yang mengingkari salah satu nama Allah bisa keluar dari keimanan. Itu nanti ada pembahasannya seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi Najdi dalam kitab Tauhid, man jahada syai'an minas sifat min asma'illah wa sifati, mengingkari salah satu nama atau sifat Allah. Mengingkari sifat tetapi tidak terang-terangan, misalnya ada kalanya ada karena sebab takwil dan seterusnya, itu karena faktor bahasa, misalnya kerancuan dari sisi bahasa, itu kesesatan, tidak sampai keluar. Tapi kalau sudah diberikan penjelasan masih menentang, bahaya. Seringkali, perhatikan, seringkali orang ketika membaca ayat Al-Quran, man amana billah misalnya, beriman kepada Allah, atau illal ladzina amanu misalnya, yang terbersit dalam benaknya hanya iman kepada keberadaan Allah, hanya beriman kepada rububiyahnya Allah, atau beriman kepada uluhiyahnya Allah, tapi dia tidak memperhatikan bagaimana praktek uluhiyah sehingga kemudian dia tetap berbuat kesyirikan.
Kebanyakan orang memahami itu, betul nggak? Loh, dia masih yakin kok Allah. Dia masih. Sekarang pertanyaannya kita balik. Orang Nasara disebut musyrik kafir atau disebut mukmin mereka? Musyrik, kafir bahkan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Apa mereka mengingkari uluhiyahnya Allah? Tidak. Tapi mereka ibadah kepada Allah, menetapkan uluhiyah dan beribadah kepada Allah disertai melalui Isa alaihissalam. Syirik. Hilanglah nama iman dari mereka. Jadi iman itu bukan hanya sekedar ya saya yakin Allah ada, saya yakin Allah yang menciptakan kita. Ini kan ranahnya rububiyah tadi, sebagaimana kita telah jelaskan, kama aslafna. Orang lebih banyak memahami makna ini. Loh, saya masih berdoanya kepada Allah juga kok. Saya yakin yang memberikan rezeki kepada saya Allah juga kok. Kenapa disebut musyrik? Musyrik itu kalau saya mengatakan ada yang memberi rezeki selain Allah, itu rububiyah. Itu apa? Rububiyah. Anda kan menyekutukan Allah dalam masalah uluhiyah. Ya, saya minta kepada Allah. Tapi kan lewat orang salihin yang sudah wafat ini. Iya. Kenapa harus lewat mereka? Emang Allah jadikan perantara dalam hal meminta berdoa? Apa Allah jadikan perantara antara hambanya berdoa? Tidak kan? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. 187 itu ya. Atau 186 itu. Jadi suratul Baqarah. Iya. Jelas. Kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku dekat. Aku mengijabah doa orang yang doa kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah. Allah enggak pernah menjadikan perantara dalam hal doa. Perantara dalam hal doa. Artinya kalau berdoa kepada Allah harus melalui orang yang, kalau yang masih hidup jelas boleh. Yang sudah wafat sudah. Begitu pula tadi kita sudah katakan perkataannya musyrik Quraisy kan. Kami enggak nyembah mereka. Kami hanya jadikan sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu kesyirikan. Itu kesyirikan. Maka kalau seandainya sebagian orang Islam melakukan perbuatan itu lalu dia tidak mau dikatakan sebagai perbuatan kesyirikan, maka kita katakan berarti Nasara enggak musyrik dong. Loh, beda. Nasara kan nggak sholat. Ya iyalah, mereka nggak sholat. Tapi orang musyrik Quraisy haji, tawaf, sa'i, mereka nggak sholat karena belum datang syariat itu kepada mereka. Pasti mereka nggak mengimani dan tidak membenarkan. Gitu. Lihat. Atau mereka berkata lagi, kami kan nggak mengatakan bahwa orang soleh ini adalah anaknya Allah. Memang Anda nggak katakan ini, tapi perbuatan Anda seperti perbuatan orang yang mengatakan Isa anaknya Allah. Allah. Jadi kita baru bicara iman kepada Allah doang. Ternyata setelah kita renungkan banyak yang mesti diperbaiki. Baru iman kepada Allah, belum ke yang lain. Belum ke yang lain. Baru iman kepada Allah aja masih banyak yang diperbaiki. Belum lagi bab yang luas. Nanti itu kita tunda. Sengaja yang al-asma wa sifat kita tunda karena Syekh sendiri nanti akan menjelaskan urutannya panjang lebar. Kita ingin berhenti iman akan keberadaan Allah. Semua orang Islam nggak akan ada yang mengingkari keberadaan Allah. Iman akan rububiyahnya Allah. Semua. Bahkan bukan cuma orang Islam. Nasara pun mengakui keberadaan Allah. Tuhan Bapa yang di surga itu kan mengakui dia. Tuhan Allah dia akui berarti dia itu. Ada rububiyah yang mencipta dan seterusnya. Betul nggak? Mencipta nggak? Mereka kalau ditanya, Pak Isa yang mencipta? Mereka nggak jawab Isa yang mencipta. Enggak. Tidak. Dia bilang penyelamat aja. Ya itu seperti yang di surah Yunus ayat ke-18. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu penyelamat kami nanti di hadapan Allah. Persis mi'ah fil mi'ah, 100%. Orang-orang musyrik bilang, kalian nyembah ini selain Allah? Enggak, kami jadikan perantara doang. Di ayat 18 surat Yunus, kami jadikan mereka syufa'auna, penyelamat kami nanti di hadapan Allah. Sama. Penyelamat, juru selamat. Sudah. Iya. Lalu apa bedanya antara yang ini dengan yang itu? Ya kan? Apa bedanya antara orang Nasara dengan sebagian orang Islam yang mengatakan gitu? Kami enggak nyembah ini orang soleh, enggak, kami supaya dekat kami kepada Allah. Lihat. Sebagian mereka, ya kami ini kan orang banyak dosa, banyak salah. Jadi kalau umpamanya itu langsung nggak bisa, harus lewat perantara. Loh sama.
Isa juga diyakini sebagai penebus dosa. Apa beda? Kalau mamanya yang ini nggak disebut kesyirikan, berarti yang ini juga nggak disebut kesyirikan dong. Berarti mukmin semua ini. Nasara mukmin, Yahudi mukmin. Kaifah? Gimana ini bisa terjadi? Mari sama-sama kita renungkan. Bab rukun pertama iman kepada Allah saja bermasalah sudah. Sudah banyak ranjaunya. Belum bicara al-asma wa sifat Jahmiyah, Mu'tazilah. Allah. Belum masuk ke situ, kita belum. Bicara iman kepada Allah, antara imannya Muslim mukmin dengan imannya Yahud Nasara aja kita nggak bisa bedakan. Bagaimana kemudian kita mengatakan dengan jari telunjuk kita itu Yahud, itu Nasara, musyrik, kafir. Dia tunjuk. Yang ininya ke sini yang berapanya? Artinya apa? Sebagian kaum muslimin berlaku berbuat seperti perbuatannya al-Yahud, seperti perbuatannya apa? An-Nasara. Bahkan para ulama katakan lebih buruk. Kenapa? Karena An-Nasara yang dijadikan sekutu bagi Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah adalah Nabi Rasul. Sedangkan ini pajang foto-fotonya. Ya kan An-Nasara begitu kan. Lama-lama dibikin patungnya itu. Belum kejadian aja. Tapi lama-lama dijadikan patung. Tempat kelahirannya dijadikan tempat ibadah. Di Ursalim atau Yerusalem. Yang katanya di kandang domba. Itu dibikin seperti tempat ibadah megah. Di kita begitu juga. Maka oleh karena itu ditutup oleh para ulama agar supaya enggak begitu. Seperti di Mekkah itu ada satu ke arah dari Marwah keluar ke arah Jabal Ubais itu, Abi Kubais, itu ada perpustakaan. Yang katanya di situ Rasul dilahirkan. Itu sengaja dibuat perpustakaan, di situ ada para penuntut ilmu menjelaskan tidak ada ibadah khusus di sini. Nanti lama-lama kalau nggak dibuat begitu jadi tempat ibadah seperti yang dilakukan oleh An-Nasara. Yang Rasul SAW telah sabdakan, la tattakhidunna sanana man kana qablakum, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan niru jalan dan cara orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudzah bil qudzah. Mirip seperti bulu-bulu yang ada di belakangnya anak panah. Dijajarin persis mirip. Gak ada bedanya. Dalam hadis lafaz yang lain, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhulu juhra dabbin, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak Arab, kadal gurun. Kadal gurun. Dab itu terjemahannya kadal gurun. Warnanya kuning keputih-putihan gitu. Dia hidupnya di gurun-gurun gitu, bikin lubang. Makannya biji-bijian. Orang Madinah pernah makan itu, Rasul nggak mau. Bukan mengharamkan, tapi Rasul nggak biasa. Orang Quraisy nggak ada yang makan begitu. Sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang bewak, juhra dabbin la dakhaltum. Kalian juga ikut masuk ke dalam. Rasul udah sabdakan. Sehingga sebagian kaum muslimin nggak bisa membedakan antara imannya kaum muslimin, ahlul Islam, dengan imannya An-Nasara dan Al-Yahud. Ya tadi, yang bilang, itu Yahud dan Nasara kafir. Satu. Yang kesini banyak. Artinya apa? Artinya dia sendiri tidak ngerti bahwa dia telah melakukan sebenarnya. Yang lebih parah lagi, Yahud Nasara benar tidak kafir. Ini lebih parah lagi. Iya kan? Sebagian orang Islam mengatakan Yahud Nasara tidak kafir, benar juga sama karena mereka sama-sama dari Nabi Ibrahim juga katanya. La ilaha illallah. Ini lebih parah lagi dibandingkan yang tadi kita sebut. Maka ini gimana kita mau bahas yang lain rukun iman saja kita banyak yang perlu diperbaiki. Maka perhatikan apabila disebutkan iman kepada Allah dalam ayat Al-Qur'an. Ya, atau iman illal ladzina amanu. Maka semua harus benar nih. Maka tadi kita sudah katakan bahwa yang namanya rukun iman yang 6 ini muaranya ada pada iman kepada Allah. Penjabarannya insyaallah nanti di pertemuan yang selanjutnya. Insyaallah. Baik. Gak ada pertanyaan kan? Alhamdulillah selesai berarti. Loh iya, masa dipaksa? Ada bertanya nggak apa-apa kok. Boleh nggak bertanya. Ada pertanyaan, tafadhal, silakan. Berkaitan dengan bertawasul, yang dibolehkan itu tawasul pada siapa? Amal saleh. Poinnya
poinnya tawassul itu dengan beramal saleh yang disyariatkan oleh Allah, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poinnya. Itu poinnya. Makanya kenapa bolehnya kepada orang yang sudah hidup untuk mendoakan dia dengan doa amal saleh. Setelah kita datang orang saleh masih hidup, tolong doakan saya kepada Allah. Dia berdoa enggak kepada Allah? Berdoa enggak dia? Amal saleh bukan itu. Dia sudah wafat, bisa enggak dia berdoa? Sudah tidak bisa beramal saleh. Maka intinya muaranya tawassul itu pada amal saleh. Dengan menyebut Asmaul Husna, amal saleh bukan itu? Amal saleh. Intinya amal saleh. Muaranya itu kata kuncinya di situ. Yang diperintahkan oleh Allah, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tawassul dengan amal saleh. Ya, wallahu a'lam. Itu nanti ada pembahasan yang tersendiri, tapi tadi kita sudah ringkaskan langsung poinnya, intinya. Intinya adalah dengan amal saleh. Nah, ya, ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Ayo, fadhal. Nah, langsung aja bahwa siapa orang yang tidak mengerjakan salat sama sekali, bahaya, dia bisa kufur. Yang meninggalkan salat sesekali lebih besar dosanya daripada zina mencuri. Itu stressingnya di situ ya. Karena kalau rinci-rinci juga anak-anak nggak ngerti, nggak paham. Nggak salat sama sekali bisa kufur. Nah, kebanyakan kaum muslimin sudah paham itu. Sudah paham bahwa nggak salat bisa kufur, sudah paham. Sehingga sampai sebagian mereka ada yang keras sekali berkata, kayak orang kafir aja nggak mau sholat ya. Tetapi giliran bicara tentang uluhiyah, nggak ngerti. Padahal ya tadi, yang pertama rukun iman al-imanu billah, bahkan rukun iman itu betul-betul untuk memperkuat rububiyahnya Allah, yang akhirnya orang tidak menyekutukan dengan siapapun Allah Rabbul Alamin dari sisi uluhiyah. Poinnya itu sebenarnya. Makanya disebut malaikat. Ciptaan Allah kan. Mereka taat ibadah, nggak pernah maksiat. Tapi tetap ciptaan Allah. Apa mereka berhak untuk dijadikan sekutu bagi Allah? Dijadikan sarana untuk mendekat diri kepada Allah? Malaikat aja tidak berhak. Itu maksudnya. Itu ya. Itu insya Allah itu kita jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Makanya tadi muaranya rukun iman akhirnya kepada iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Hari akhir dan seterusnya kan Allah yang ciptakan surga, neraka, Allah Rabbul Alamin. Muaranya iman kepada Allah. Jadi kalau untuk mengajarkan keluarga ya langsung aja global-global. Jangan detail-detail rinci khilafnya para ulama dan seterusnya. Jadi begini, para ulama ketika membahas khilaf para ulama itu bicara tentang hukum, Pak. Bukan bicara, kalau ulama bilang ini nggak sampai kufur berarti kita boleh ninggalin. Bukan itu. Jangan salah sasaran. Maka orang belajar fikih tapi tidak mengetahui ruhnya fikih bahaya. Akhirnya tadi, selama masih ada yang bolehin itu yang kita ambil. Nah, ini bahaya. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Nggak ada? Fadhal, kita cukupkan berarti ya? Sudah nggak ada ya? Kita cukupkan kajian kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله